Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang review tugas yang sudah Anda kumpulkan mengenai ERD, baik ERD Sistem Informasi Akademik ataupun Sistem Informasi Perpustakaan. Ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Nah, dari tugas yang sudah dikumpulkan dari salah satu mahasiswa ini mengenai sistem informasi akademik. Nah, ada entitas dosen, kemudian ada mata kuliah, ada jadwal, kelas, mahasiswa, KRS, menghasilkan nilai, dan tagihan. Oke, ini sudah cukup banyak untuk entitasnya. Untuk primary key-nya sudah ya, sudah ada. Nah, sekarang kita perhatikan untuk dosen mengajar mata kuliah. Satu dosen, multiplicity-nya Anda perhatikan. Di sini asumsinya adalah satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Ya. Apakah hanya ada satu dosen? Ya. Nah, padahal di sini ya harusnya ada banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, kalau posisinya one to many, berarti kode dosen ya, ada mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen diambil dari sini SKS. Ya. Banyak mata kuliah itu membentuk jadwal. Oke. Ya. Di mana one to many atau many to one, ada kode mata kuliah, ada kode kelas. Kode kelas ini diambil dari sini. Oke. Nah, ada nama mata kuliah SKS. Nah, satu jadwal membentuk banyak kelas. Nah, ini yang agak rancu ya, satu jadwal membentuk banyak kelas. Nah, nanti kalau seperti ini modelnya, kalau di dalam transformasi tabel akan terjadi beberapa redundansi, gitu ya. Nah, kemudian dari jadwal di sini langsung ke AKRS. Nah, ini juga antara jadwal langsung ke AKRS tidak ada relasinya, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, hubungan antara entitas dan entitas itu harus menghasilkan harus ada relasinya. Ya. Nah, KRS, nah ini nanti bisa lebih disederhanakan. Ya, oke. Terus kemudian kita lihat untuk yang tugas kedua. Oh, ini perpustakaan, kita cari yang akademik dulu. Nah, mahasiswa melakukan rencana studi mata kuliah. Nah, berarti kalau posisinya ini many to many, ya, ini many to many, berarti akan menghasilkan tabel baru, ya. Nah, di sini ada mahasiswa, nah dengan kok NIP ya, harusnya NIM ya. Oh, pakainya ada NIP, ada NPR. Nah, ini harus dipertanyakan dulu ya. NIP itu artinya apa? Mungkin NPM ini adalah nomor mahasiswa ya. Nah, ini apa ini? Ini mungkin ada yang salah di sini. Nah, ini coba saya hapus dulu. Ya. Oh. Nanti kita lihat ada relasi dari dosen. Mahasiswanya ada primary key-nya NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jurusan, tahun masuk. Mata kuliah, kode MK sebagai mata primary key, mata kuliah, dan SKS. Oke. NPM itu berasal dari mahasiswa, kemudian kode MK. Nah, ini ya. Kemudian pancingan studi ini diajar oleh dosen.
Oke, ini dosen diambil dari kode dosen. Nah, ini kode dosennya mana? Ya. Di sini ada kode dosen, harusnya di sini juga harus ada kode dosen. Mungkin yang disebut mau pakai NIP atau kode dosen. Ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nilai UTS, nilai UAS, kelas, tahun ajaran. Oke. Ya. Kemudian ada nilai IPK. Berrelasi dengan dosen, ada kode dosen, nama alamat. Oke. Ya. Berarti kalau melihat ERD seperti ini, ya. Kalau kita transformasikan menjadi tabel, ada berapa tabel? Ya. Ada 1 tabel mahasiswa, 2 tabel mata kuliah, 3 tabel dosen, dan 4 tabel KRS. Jadi kalau ini ditransformasikan menjadi tabel, ada 4 buah tabel. Ya. Nah. Kemudian ini perpustakaan. Oh, oke. Ini perpustakaan. Kita lanjut ke perpustakaannya ini. Ya. Nah, di sini posisinya ada mahasiswa mendaftar sebagai anggota. Di sini masih ada yang belum tepat. Karena apa? Nah, belum ada multiplicity-nya. Hubungannya ini one to many, atau many to many. Ya kan? Jadi posisinya adalah ada NIM, nama, alamat, fakultas, dan program studi. Fakultas dan program studi itu bisa dijadikan field yang berbeda. Itu ya, fieldnya berbeda. Fakultas sendiri, program studi sendiri. Nah, ini harus diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian mendaftar menjadi anggota akan mendapat kode anggota dan NIM. Nah, kenapa kok simbolnya seperti ini? Nah, padahal kalau simbol seperti ini adalah atribut yang mempunyai ketergantungan ya, dengan atribut lain, atau ini adalah atribut turunan. Nah, ini juga belum tepat nih simbolnya seperti ini. Nah, kalau primary key cukup di garis bawah atau garis cetak tebal gitu ya. Nah, atau merah atau apalah gitu ya. Nah, ini menunjukkan ini adalah primary key gitu ya. Nah, belum tepat ya untuk yang simbolnya ini. Kalau sudah menjadi anggota, dia akan mendaftar peminjaman. Dan setelah anggota, dia dapat mendaftar ke peminjaman. Ini juga belum tepat nih. Ada 2 relasi dengan kode yang relasi sama, mendaftar, di sini mendaftar. Nah, di sini ada kode anggota. Di sini ada kode anggota. Nah, ini juga belum tepat. Ya. Nah. Mahasiswa, anggota mendaftar peminjaman. Peminjaman memiliki buku memiliki rak. Peminjaman dilayani oleh petugas. Untuk petugasnya sudah betul. Nah, ini relasinya juga belum ada. Ya. Nah, kunci tamunya juga belum jelas. Nah, karena seperti ini, jika one to many, maka akan ada kunci tamu datang ke dalam atribut salah satu. Nah, kalau many to many berarti relasinya ada di tengah-tengah seperti ini. Karena dia akan menjadi satu tabel baru. Ya, ini belum tepat ya, masih harus banyak yang diperbaiki. Terus kemudian, ini sudah tadi. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ada mahasiswa meminjam buku. Mahasiswa mempunyai NIM dengan ini ya. Ini sebagai primary key, buku, ini ID buku. Oke. Ini oke, ini dari buku. Nah, NIM-nya harus ada di sini. Harus ada di transaksi peminjaman. Nah, di sini belum ada nih. One to many. Satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku.
Nah, ini ID anggota itu apa? Harus bertanya kan nih. Nah, mungkin ini yang dimaksud NIM. Kalau NIM itu berarti betul, ya kan? Nah, oke, buku didata oleh petugas. Nah, kalau ini many to many, berarti di sini harus ada field feed-nya, muncul field feed-nya akan jadi tabel baru, gitu ya. Nah, mungkin beda lagi kalau misalkan banyak buku didata oleh satu petugas, gitu ya. Maka, nah, petugas ini ya yang menjadi primary key misalkan nama ya, nama akan datang di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian petugas melayani mahasiswa one to many. Nah, ini juga karena ini one to many, primary key-nya ini harus ada di sini. Jadi setiap entitas itu berelasi. Nah, akan jadi berapa tabel? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tabel. Gitu ya, untuk perpustakaan. Oke. Ini sudah. Nah, ini buku dipinjam oleh anggota, pinjam petugas. Jadinya nanti oke, 1, 2, 3, 4 tabel. Di mana untuk ID petugas berelasi dengan di sini ini kode buku ya. Kode buku. Nah, kode buku ini harus ada di dalam sini. Ya, dipinjam. Karena ini berelasi. Anggota ini misalkan primary key-nya ini. Nah, ini juga harus ada di dalam sini. Gitu ya. Ini many to many. Nah, seperti ini. Nah, kemudian peminjaman ini dikelola oleh petugas. Ada ID petugas, nama petugas, nama teman. Nah, ID petugas sudah masuk di sini. Betul. Ya, ini selesai. Jadi 1, 2, 3, 4. Jika ditransformasikan ke tabel menjadi 4 tabel. Demikian ya penjelasan dari saya mengenai ERD, semoga terbantu. Nah, untuk tugas selanjutnya silakan dari ERD yang sudah Anda perbaiki, ya, silakan transformasikan ke dalam bentuk tabel. Gitu ya, sekali lagi transformasikan ke dalam bentuk tabel. Semoga membantu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.